Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah Kalkulus 1. My lecture notes kali ini akan membahas pengkajian lebih dalam tentang limit. Orang yang pertama mendefinisikan limit secara matematis adalah Augustine dan Louis Cauchy. Definisi limit epsilon delta telah digunakan sebagai standar sampai sekarang. Definisi limit secara presisi atau secara epsilon delta dinyatakan sebagai berikut. Limit x menuju c dari fx sama dengan L berarti bahwa untuk setiap epsilon besar 0, terdapat delta besar 0 yang bersesuaian. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari fx kurang L kurang dari epsilon, asalkan nilai mutlak x kurang c besar dari 0 dan kurang dari delta, yakni seperti ini. Nilai mutlak x kurang c besar dari 0 kurang dari delta, maka nilai mutlak fx kurang L kurang dari epsilon. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Di sini saya akan membuat gambar seperti ini. Ini adalah X dan di sini adalah sumbu Y. Jika kita punya fungsi seperti ini, di sini adalah titik C dan di sini adalah titik L. Lalu di sini adalah titik C, L. Maka epsilon dinyatakan sebagai bilangan positif yang kecil. Sehingga di sini L tambah epsilon. Jadi epsilon itu merupakan bilangan positif yang paling kecil. Di sini bisa kita tuliskan L kurang epsilon. Untuk L kurang epsilon ada C dikurang delta. Untuk L tambah epsilon ada C tambah delta. Nah, pada gambar ini misalkan epsilon itu adalah bilangan positif yang kecil, maka frase fx mendekati suatu nilai L pada definisi berarti bahwa fx terletak di antara interval L kurang epsilon dan L tambah epsilon. Jadi fx-nya itu terletak pada interval terbuka L kurang epsilon dan L tambah epsilon. Dengan menggunakan nilai mutlak, maka kita dapat menuliskan pernyataan fx kurang L kurang dari epsilon. Nah, dengan cara yang sama, frase x mendekati C berarti bahwa
ada bilangan positif delta sedemikian sehingga X terletak dalam interval C kurang delta, C. Jadi interval C kurang delta, C. Atau interval C, C tambah delta. Nah, pernyataan ini secara singkat dapat ditulis menjadi dua pertidaksamaan, yakni nilai mutlak X kurang C besar dari 0 dan kurang dari delta. Pertidaksamaan yang pertama adalah X kurang C besar dari nilai mutlak X kurang C besar dari 0, atau dibaca jarak antara X dan C lebih besar dari 0, menyatakan bahwa X-nya tidak sama dengan C. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah nilai mutlak X kurang C kurang dari delta, menyatakan bahwa X berjarak kurang dari delta, satuan dari C. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contoh soal berikut. Buktikan bahwa limit X menuju 4 untuk 3X kurang 7 sama dengan 5 menggunakan definisi limit. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjawab soal ini adalah membuat analisis pendahuluan. Hal ini agak sedikit berbeda sama yang dilakukan ketika masih menduduki bangku sekolah. Ketika kita sekolah atau ketika kita masih SMA, untuk menyelesaikan soal ini langsung saja disubstitusi 4 ke dalam X-nya ini. Tapi karena kita akan menggunakan definisi limit untuk membuktikan nilai ini, membuktikan limit ini, maka kita buat yang namanya analisis pendahuluan. Nah, analisis pendahuluan ini tidak bisa ditulis dalam lembar jawaban. Ini hanya merupakan sebuah coret-coretan saja. Jadi kita tulis dulu definisi limitnya. X, nilai mutlak X kurang C besar dari 0 kurang dari delta, maka nilai mutlak fx dikurang L kurang dari epsilon. Nah, definisi ini disesuaikan bentuknya dengan soal yang ada. Maka bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nilai mutlak X kurang C-nya adalah 4, berarti X kurang 4 kurang dari delta. Maka fx-nya adalah 3X kurang 7, nilai mutlak dari 3X kurang 7 dikurang L-nya adalah 5. Kurang dari epsilon. Selanjutnya, bagian ini 3 nilai mutlak dari fx kurang L kurang dari epsilon itu diutak-atik agar bisa sampai ke epsilon, atau agar bisa sampai ke X kurang C. Dengan demikian, jadi
Jadi bagian ini diutak-atik agar bisa sampai ke nilai mutlak X kurang C. Jadi untuk soal ini 3X kurang 7 kurang 5 kurang dari epsilon. Maka jika dan hanya jika ini 3X kurang 7 kurungnya dilepas kurang 5 kurang dari epsilon. Lalu kita bisa 3X kurang 12 kurang dari epsilon. Lalu kita bisa ubah bentuknya seperti ini, 3 kali nilai mutlak X kurang 4 kurang dari epsilon, sehingga X kurang 4 kurang dari epsilon per 3. Nah, jadi intinya adalah ini. Jadi intinya adalah menentukan berapa besar nilai delta yang sebanding dengan nilai epsilon, atau berapa besar nilai berapa delta, atau dengan kata lain delta itu seberapa besar dari epsilon. Nah, selanjutnya ini adalah bagian yang akan ditulis dalam lembar jawaban. Jadi di lembar jawaban nanti dituliskan saja seperti ini, jawab. Misalkan diberikan epsilon besar 0. Lalu pilih delta sama dengan epsilon per 3. Jadi delta ini diperoleh dari hasil coret-coretan kita tadi pada analisis pendahuluan. Jadi maka jadi nilai mutlak X kurang dari 4 besar dari 0 kurang dari delta mengakibatkan bahwa nilai mutlak 3X kurang 7 dikurang 5 sama dengan nilai mutlak 3X kurang 12 sama dengan nilai mutlak 3 kali X kurang 4 sama dengan 3 kali nilai mutlak X kurang 4 kurang dari 3 delta. Nah, 3 delta ini saya sambung di bawah sama dengan 3 kali
epsilon per 3 sama dengan epsilon. Jadi, harus ditentukan bahwa hasilnya sama dengan epsilon. Jika hasilnya sudah sama dengan epsilon, berarti pembuktian kita sudah valid atau sudah benar. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!